Kalau dari gue agak beda sebenarnya. Bukan tentang buruh, justru ini cerita tentang pengusaha. Oke. Tapi usahanya UMKM banget. Jadi menurut gue masih bisa dibilang kaum menengah lah. Mungkin kalian pernah dengar omongan orang atau bahkan teman-teman kalian yang ngebecandain satu tempat makan bisa rame ya karena di situ tuh pakai semacam penglaris, ya kan? Iya. Ya. Tapi kalian pernah bayangin nggak kalau ternyata secara nggak sengaja justru kita mampir makan di tempat yang emang beneran pakai penglaris? Kalau buat gue pribadi, jujur gue belum pernah ngalamin atau ngerasain. Tapi ya bisa jadi pernah, cuman gue nggak sadar aja atau emang gue nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, cuman beda sama cerita kiriman yang bakal gue bacain malam ini. Cerita dari sebut aja Lita namanya, yang bener-bener bisa ngeliat, ngerasain, dan sadar banget kalau ada tempat makan yang pakai penglaris. Dan gak cuma nyampe situ aja Nat, Moy. Yang bikin lebih kaget adalah tempat makan yang dimaksud sama si Lita ini adalah warung bakso dan mie ayam usaha punya kedua orang tuanya dia. Bahkan Lita pun ngakuin sendiri kalau dia dari kecil tuh bisa dibilang sensitif lah. Gak cuman sekali dua kali aja dia diliatin sama sosok setan apapun itu. Dari dulu dia juga selalu laporan atau cerita padahal ke orang tuanya ini ya tentang pengalaman mistisnya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu mungkin ada yang lebih penting buat diperhatiin sama kedua orang tuanya, yaitu nyari duit. Oke. Makanya Lita nggak pernah dapat respon yang gimana-gimana dari orang tuanya tentang dia yang emang sensitif dan bisa ngeliat makhluk halus itu. Dan karena itu juga Lita sampai detik dia cerita ini, kalau ngelihat setan tuh udah nggak mau cerita-cerita ke orang tuanya lagi. Oke. Nah, keluarga Lita tuh bisa dibilang dulunya emang susah Nat, Moy. Nyoba buka usaha, bahkan sampai gonta-ganti usaha tapi tetap aja gagal. Sampai akhirnya percobaan terakhir, orang tuanya ini usaha kuliner. Momennya itu pas banget di waktu-waktu Lita lulus SMA dan tinggal nunggu pengumuman buat kuliah. Oke. Nah di situ Lita sempat ngewanti-wanti sebenarnya dari awal, buat istilahnya ngingetin aja nih ke orang tuanya siap-siap kalau amit-amit gagal lagi usahanya. Karena ya dia masuk dalam transisi dari SMA ke kuliah kan ya butuh banyak kondisi-kondisi yang harus diperhatiin lah, ekonomi, mental, segala macam kan. Nah tapi kali ini malah syukurnya tuh berjalan lancar Nat, Moy. Untuk beberapa hari awal buka, sekitar 3 harian, katanya pembelinya banyak banget. Nah ada satu hari Lita ini disuruh datang tuh ke warung bakso orang tuanya ini. Sebelumnya dia nggak pernah bantuin orang tuanya sama sekali karena disuruh buat fokus aja ngejar si kuliahnya dia ini. Ya udah hitung-hitung bantu-bantu gitu kan. Soalnya emang untuk seminggu pertama itu orang tuanya niat buat buka usaha ini jualan sampai tengah malam. Ini gue kasih tahu gambarannya ya dari cerita Lita tentang warung baksonya ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara lokasi strategis apa enggak tuh enggak banget sebenarnya. Bahkan lingkungan sekitarnya tuh bisa dibilang gelap lembab gitu. Dan secara ukuran pun enggak begitu gede si warung baksonya ini. Bahkan lebih gede lahan parkir dibanding warungnya. Oke. Nah kalau secara interior sama kayak warung-warung bakso pada umumnya. Ada gerobak bakso di depan, terus meja kasir, terus di dalamnya ada belasan meja. Nah di hari itu waktu Lita datang buat bantuin, dia ngelihat ada beberapa kayak udah di booking gitu mejanya, kayak dikasih tanda meja ini yang pakai gitu. Tapi untuk selama berjam-jam Lita nggak ngelihat satupun orang yang ngebooking meja itu datang. Jadi kayak dibiarin kosong gitu aja. Ya udah tuh, karena orang tuanya Lita tuh kelihatan banget lagi sibuk ngurusin pelanggan yang lain, akhirnya Lita cuma bisa duduk diam di area kasir sambil nyoba semangkok bakso. Katanya pas mau masukin sendok ke mulut, jelas banget nih Nat, Moy, Lita ini nyium bau kuahnya. Itu baunya tuh nggak kayak kaldu bakso, tapi kayak bau kembang kantil atau bunga makam gitu. Dan wanginya tuh bener-bener nyerebak banget deh. Dia nyoba buat ngelihat sekeliling buat cari tahu sumber baunya tuh dari mana. Siapa tahu bukan dari baksonya dia. Pas Lita ngeliat kanan kiri, matanya Lita ini berhenti di satu titik, yaitu ke gerobak tungku bakso. Yang mana ternyata di bawah gerobak ini ada plastik yang isinya tuh bunga makam gitu. Meskipun menurut Lita aneh banget kenapa ada si plastik itu di situ. Tapi ya dia langsung coba buat meyakinin diri kalau wangi tadi tuh ya dari si plastik itu. Lita juga gak mikir aneh-aneh habis itu. Soalnya katanya
Pas dia nyoba makan baksonya, rasanya tuh beneran yang enak banget. Bumbunya kuat, terus bikin nagih aja. Udah selesai makan, Lita pergi ke belakang, niatnya buat bantu nyuci mangkok. Tapi aneh banget Nat, Muy. Letak tempat cuci piringnya ini agak jauh ke belakang, bahkan sampai kepisah lapangan rumput beberapa meter gitu. Lita jalan ke belakang, terus nyuci piring tuh pakai keran yang ada di sana. Udah selesai nyuci mangkoknya, seingat Lita, dia udah nutup keran itu rapat-rapat. Tapi pas dia mau cabut, baru 2-3 langkah dia balik badan, dia dengar dari belakang ada suara pelan. Tes, tes, tes gitu. Kayak ada suara netes air gitu loh dari keran. Iya. Setiap Lita balikin badannya buat ngecek ke keran itu lagi, kelihatan banget kalau kerannya itu udah rapet dan suara tetesannya hilang. Ya mungkin salah denger kali ya gua. Lita balik badan, tapi ada lagi suaranya. Gitu aja tuh terus sampai ada 3-4 kali. Dan terakhir karena sebel banget, Lita balik buat nyamperin si kerannya ini. Dan saking gemesnya, tangannya tuh sampai ngotak-ngatik si keran ini loh. Dan bener aja kerannya tuh nggak netesin air sama sekali. Tapi ternyata emang bukan kerannya yang netesin air, Nat, Moy. Karena begitu Lita lagi megang si keran ini nih, yang tadi dia kira bocor, di situ tiba-tiba ada air netes dari arah atas ke tangannya Lita. Kayak ada air dari genteng bocor gitu loh. Pas Lita ngedongak ke atas, lu tau apa yang dia lihat? Apa? Ada pocong kayak udah tiduran gitu di antara penyangga atap kamar mandi. Mukanya rusak sampai kelihatan tengkoraknya, dan ada coklat-coklat tanah makam gitu. Terus mulutnya tuh nganga sambil netesin air dari mulutnya. Jadi itu udah pocong yang ada di tangannya si Lita. Duh. Saking kagetnya Lita tuh sampai jatuh karena licin. Dia langsung buru-buru diri, terus jalan cepet pergi cabut gitu aja dari tempat cuci piring belakang itu dengan perasaan takut banget sama deg-degan kenceng. Sesekali Lita tuh kayak mau laporan ke orang tuanya gitu. Tapi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau ada pengalaman ngeliat makhluk mistis kayak gini, karena sibuk, jadi Lita nggak digubris sama sekali. Lita jadi nggak punya pilihan tuh di situ. Dia cuma bisa balik duduk diem di area kasir dengan masih ada perasaan gak tenang. Kata dia, setelah kejadian barusan, hawa di warung baksonya ini tuh udah berubah 180 derajat tuh. Beneran jadi ngap, sesekali tuh gerah, terus gak enak banget lah pokoknya. Yang lebih epiknya lagi, gak lama setelah itu, Lita tuh izin ke orang tuanya buat pulang lebih cepat karena ngerasa mual sama sakit kepala. Saking udah gak kuat sama apa yang dia lihat. Kenapa Lita bisa kayak gitu? Karena kata dia, semakin malam dia duduk di situ, dia beneran bisa ngelihat jelas, Nat, Moy. Di setiap kursi kosong, atau bahkan tadi meja yang sengaja dikosongin karena di booking itu, tiba-tiba tuh udah keisi gitu aja. Bukan sama pelanggan lain, tapi sama pocong-pocong yang pada duduk hampir di semua kursi kosong. Lu bayangin aja tuh banyak banget pocongnya. Udah tuh, karena emang udah kelihatan pucet, akhirnya Lita diiyain lah buat pulang sama ibunya, mumpung belum kemalaman juga. Diam-diam Lita ngebungkus bakso orang tuanya nih seporsi. Kata orang kan kalau misalkan warung makan pakai penglaris, itu tuh kalau dibungkus rasanya bakal berubah kan? Iya. Atau bahkan jadi nggak enak gitu. Nah, ini kejadian beneran nih di Lita malam hari itu. Meskipun sekarang udah nggak ada bau bunga makam gitu ya, tapi tiba-tiba rasanya jadi aneh aja. Yang tadinya si bakso ini bikin nagih, sekarang tuh kuahnya kayak air comberan, Nat. Buset. Terus daging tetelannya tuh kerasa banget masih yang mentah, amis gitulah pokoknya. Si Lita malah jadi muntah-muntah malam itu. Terus akhirnya ninggalin baksonya gitu aja di atas meja makan. Dia langsung masuk ke kamar, dia coba buat tidur istirahat. Tapi ada kali sekitar 1 jam Lita nyoba buat tidur tuh gak bisa-bisa. Perasaannya tuh masih belum tenang aja. Ditambah orang tuanya juga belum balik ke rumah. Terus Lita makin resah karena pelan-pelan dari arah luar kamar itu kedengeran ada suara kayak mangkok kegeser-geser di atas meja makan gitu loh. Lita samperin lah, takutnya ada apa-apa. Takutnya ya entah kucing atau tikus gitu kan. Dia keluar kamar nih pelan-pelan. Makin dekat meja makan, suaranya juga makin kenceng. Lita langsung buru-buru lompat buat melihat sumber suara. Biar kalau emang itu beneran tikus, dia tahu tuh nanti tikusnya tuh lari kemana. Iya. Tapi baru juga lompat, tiba-tiba dia langsung kaku aja sebadan-badan tuh si Lita. Katanya persis di depan dia sekarang tuh udah ada sosok yang gak tahu apa, tapi yang jelas badannya tuh kecil,
rambutnya panjang dan kasar, lagi jongkok ngadep ke mangkok bakso yang Lita tinggal tadi, sambil ngabisin baksonya. Dan gak cuman itu, Nat, Moy. Pas baksonya udah habis bersih nih, kata Lita, sosok ini tuh pakai lidah panjang basahnya ngejilatin mangkoknya sambil diputar-putar gitu, kayak ngabisin bumbu di mangkoknya ini sampai bener-bener bersih gitu loh. Ih, Sosok itu malah ngebalikin badannya, ngelihat ke Lita, senyum. Dan ternyata mukanya tuh udah keriput, bahkan sampai kayak meleleh gitu. Sama matanya tuh juga kendor ke bawah, jadi kayak seolah-olah bentuk matanya tuh vertikal gitu, dan belok gede banget. Pokoknya nyermin banget deh. Dan karena bingung mau kemana, dia langsung cabut tanpa bawa apa-apa, lari keluar rumah, nyamperin pangkalan ojek. Terus minta dianterin balik lagi ke warung bakso orang tuanya ini detik itu juga. Dan itu udah sekitar jam 11 malam. oke. Pas nyampe di warung orang tuanya, situasinya masih terang dan pembelinya juga masih cukup banyak. Karena sesuai target sebelumnya, untuk awal-awal minggu ini emang mau buka sampai tengah malam kan. Lita inget kalau beberapa pembeli malam itu bahkan bisa dibilang ada pejabat-pejabat daerah lah, yang lagi santai ngobrol sama kedua orang tuanya. Tapi pembeli sisanya tau nggak? Kata Lita, pembeli lain tuh pembeli yang sama yang dia udah lihat dari sore tadi. Orang, manusia. Kayak mereka tuh ketagihan makan bakso di situ dan nggak balik-balik, Nat, Moy. Aneh banget kan? Karena nggak mau ganggu orang tuanya, seperti biasa Lita lari lah ke area kasir aja. Duduk di situ berharap dia bisa merem karena kecapean. Dia mikir ya udah mending di warung deh, walaupun sama-sama ngelihat hal mistis, tapi at least gua nggak sendirian gitu. Pas Lita duduk sambil nindurin kepalanya ke meja ujung area kasir, dia ngelihat kayak ada bayangan gitu ngelewatin sebelah dia, kayak jalan ngedeket ke arah area kasir. Lita kira itu ya orang tua dia, tapi kok bayangannya makin lama tuh makin banyak, gak cuma 2 orang. Ternyata yang lewat itu bukan bokapnya, bukan juga nyokapnya, tapi ternyata rombongan pocong, jalan baris gitu, kayak lewat aja nyuekin Lita. Terus mereka tuh kayak ngerubungin gerobak tungku baksonya. Secara serentak si pocong-pocong ini tuh kayak nundukin badannya buat ngedeketin muka mereka ke arah tungku bakso. Dan gilanya lagi, yang lo pada mungkin udah kira ya, pocong-pocong ini kayak gantian buat netesin air liur atau ngeludah ke area tungku baksonya itu. Biar enak makanannya. Itu dia. Lita sampai beneran teriak kenceng mampus dari situ. Pokoknya Lita keluar area kasir sambil teriak, ada pocong, ada pocong. Pokoknya histeris banget. Bapaknya Lita langsung sigap nyamperin Lita tuh di situ. Tapi bukan buat nenangin. Bapaknya ini malah kelihatan marah sambil narik Lita buat dibawa ke belakang warung. Dan detik itu juga bapaknya Lita ini marah-marah ke Lita lah. Ternyata bener, Nat, Moy, usaha orang tuanya ini emang pakai penglaris. Dan kata mereka cuman ini satu-satunya cara biar percobaan usahanya tuh nggak gagal lagi. Lita sempet ada beberapa waktu debat gitu sama bapaknya, tapi ya semua mental gitu aja. Karena ujung-ujungnya bapaknya bilang, kamu nggak usah banyak omong kalau hidup kamu, uang jajan kamu masih bapak yang kasih. Intinya karena kejadian malam itu, hubungan Lita berikutnya bisa dibilang gak baik-baik aja lah sama kedua orang tuanya, khususnya si bapaknya itu. Dan gak nunggu lama, akhirnya Lita dapat kabar kalau dia tuh keterima kuliah di luar kota dan full beasiswa lagi. Jadi dia ada senengnya di situ. Karena pada akhirnya dia bisa keluar dari rumah dan gak perlu ngeliat langsung apa yang dilakuin sama kedua orang tuanya ini. Walaupun di awal-awal kuliahnya, ya ibunya masih ngirimin duit tuh ke Lita. Tapi Lita takut banget buat pakai duit haram ini. Makanya dari awal kuliah, si Lita tuh nyoba buat nyari duit sendiri. Uang dari orang tuanya tadi kemana, ya disimpan aja, atau sesekali diinfakin, atau dikasih ke orang-orang yang lebih butuh aja. Gue gak tahu ini benar apa enggak, tapi ya Lita sendiri juga bingung duit kayak gitu tuh harus diapain. Anjir, mixed feeling banget di Lita ya. Dia di satu sisi kayak ngelihat keluarganya udah sukses karena dagangannya rame gitu ya. Cuma di sisi lain dia tahu kalau misalnya itu dagangannya haram, anjing. Kayak apa yang harus dilakuin sama anaknya gitu lah. Berarti sampai detik ini usaha keluarganya si Lita masih ada dong ya, Bi? Mungkin masih ada sih ya. Dan ya berarti bisa dibilang selama waktu-waktu dia tuh baru lulus SMA menuju kuliah, ya dia makan duit haram. Iya lagi.